Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita hadir ini kita ucapkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga masih diberikan kesehatan hingga saat ini. Salawat beserta salamnya kita ucapkan hadiahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah ke zaman Islamiyah. Perkenalkan, nama saya Yola Puspita Sari, NIM 21231042. Di sini saya akan menjelaskan kasus tentang pandemi COVID-19 oleh dosen pengampu Ibu Tuti Lastari, SSI, MSc. Baiklah, langsung saja kita bahas yang pertama poin, yaitu pengenalan COVID-19. Nah, 2 tahun berlalu, kita sudah mengalami COVID-19. Nah, di sini teman-teman bisa lihat di mana semua orang itu menggunakan masker dan pada COVID-19 ini diwajibkan untuk social distancing agar penyebaran COVID ini tidak semakin menyebar. Sebenarnya apa sih COVID-19 itu? Pandemi COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2, di mana virus SARS-CoV-2 adalah virus yang menyebabkan penyakit COVID-19. SARS-CoV-2 ini merupakan singkatan dari Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2. Nah, virus ini pertama kali diidentifikasikan di kota Wuhan, Provinsi Hubei, Tiongkok pada Desember 2019. Nah, akibat dari COVID-19 ini dampaknya telah dirasakan secara global, mempengaruhi kesehatan, ekonomi, sosial, dan pendidikan. Poin kedua, yaitu penyebaran dan gejala COVID-19. Ada beberapa penyebaran COVID-19, yaitu yang pertama, yaitu penyebaran melalui pernapasan. Virus SARS-CoV-2 dapat menyebar melalui droplet pernapasan yang dihasilkan ketika seseorang itu batuk, bersin, atau berbicara. Nah, droplet tersebut dapat terhirup oleh orang lain yang berada di dekatnya atau jatuh ke permukaan benda di sekitarnya. Yang kedua yaitu penularan langsung melalui kontak langsung, di mana penyebaran virus juga dapat terjadi melalui kontak langsung dengan individu yang terinfeksi, misalnya melalui sentuhan tangan. Jika seseorang menyentuh permukaan yang terkontaminasi virus dan kemudian menyentuh wajahnya seperti hidung, mulut, ataupun mata, maka virus dapat masuk ke dalam tubuh. Ketiga yaitu penularan melalui kontak dengan permukaan terkontaminasi, di mana virus juga dapat bertahan pada permukaan benda seperti meja, pegangan pintu, atau barang-barang lainnya yang terkontaminasi. Jika seseorang menyentuh permukaan tersebut dan kemudian menyentuh wajahnya, maka virus akan dapat masuk juga. Keempat yaitu risiko penularan di tempat-tempat kerumunan, di mana tempat-tempat dengan kerumunan orang seperti pertemuan, acara sosial, atau transportasi umum dapat meningkatkan risiko penularan COVID-19. Hal ini disebabkan oleh adanya kontak yang lebih dekat antara individu dan potensi penyebaran droplet pernapasan. Dan yang terakhir adalah penyebaran oleh individu yang tidak menunjukkan gejala, di mana individu yang terinfeksi virus tetapi tidak menunjukkan gejala atau asimptomatik
juga dapat menularkan virus kepada orang lain. Ini menjadi salah satu faktor yang membuat COVID-19 ini dapat menyebar dengan cepat dan sulit dikendalikan. Gejala COVID-19, di mana di antara gejala tersebut adalah demam, di mana demam itu kenaikan suhu tubuh di atas 38 derajat Celcius, merupakan gejala umum COVID-19. Namun, penting untuk kita catat bahwa tidak semua orang dengan COVID-19 mengalami demam. Yang kedua yaitu sakit tenggorokan. Sakit tenggorokan, gejala lain yang sering terjadi adalah nyeri atau iritasi pada tenggorokan. Hal ini bisa berupa rasa sakit, rasa terbakar, atau rasa kesulitan untuk menelan makanan atau menelan air ludah. Yang ketiga itu anosmia, di mana itu hilangnya indera penciuman dan perasa, dan hilangnya indera perasa atau ageusa telah diidentifikasikan sebagai gejala khas COVID-19, dan yang dan selanjutnya itu batuk, di mana batuk di sini maksudnya adalah batuk kering berkepanjangan adalah salah satu gejala utama COVID-19. Selain itu, gejala lain yang terkait dengan sistem pernapasan meliputi sesak napas, sulit bernafas atau rasa tertekan di dalam dada. Dan yang terakhir yaitu hidung tersumbat. Jadi ini semua adalah beberapa gejala dari COVID-19. Oke, kita masuk ke poin ketiga, yaitu dampak dan pencegahan COVID-19. Adapun dampak COVID-19 terdapat 3 aspek utama. Yang pertama yaitu dampak kesehatan masyarakat, di mana COVID-19 telah memiliki dampak yang signifikan pada kesehatan masyarakat di seluruh dunia. Beberapa dampak utama meliputi yang pertama yaitu tingginya jumlah kasus dan kematian. Nah, penyebaran virus yang cepat dan mudah menyebabkan peningkatan kasus infeksi dan jumlah kematian. Kedua, beban pada sistem kesehatan. Lonjakan kasus COVID-19 mengakibatkan beban berat pada sistem kesehatan, terutama pada fasilitas perawatan intensif dan pelayanan medis darurat. Yang terakhir itu gangguan pelayanan kesehatan lainnya. Upaya penanganan COVID-19 ini telah mengalihkan sumber daya kesehatan dan mengganggu pelayanan medis rutin seperti pengobatan penyakit kronis, perawatan prenatal, dan imunisasi. Selanjutnya itu dampak jangka panjang pada kesehatan mental, di mana isolasi sosial, kecemasan, stres, dan trauma yang terkait dengan pandemi dapat berkontribusi pada masalah kesehatan mental seperti depresi dan kecemasan. Selanjutnya itu dampak sosial dan ekonomi, di mana COVID-19 juga memiliki dampak yang signifikan pada aspek sosial dan ekonomi. Di antaranya yaitu pengangguran dan ketidakstabilan ekonomi, di mana penutupan bisnis, pembatasan perjalanan, dan penggunaan produksi menyebabkan tingginya tingkat pengangguran dan ketidakstabilan ekonomi, dengan dampak pada penghasilan, kemiskinan, dan ketimpangan ekonomi. Selanjutnya, kerugian usaha dan sektor industri, di mana banyak bisnis kecil dan menengah menghadapi kesulitan finansial
dan beberapa bahkan mengalami kebangkrutan. Sektor pariwisata, perhotelan, dan hiburan terkena dampak yang cukup besar. Kemudian ketegangan sosial dan isolasi. Pembatasan sosial dan isolasi mandiri dapat menyebabkan perasaan kesepian, isolasi sosial, dan meningkatkan ketegangan pada hubungan interpersonal. Terakhir yaitu perubahan pola interaksi sosial, di mana pandemi ini juga telah mengubah cara kita berinteraksi secara sosial, dengan adanya kebiasaan baru seperti kerja jarak jauh, perbatasan kontak fisik, dan menggunakan teknologi untuk berkomunikasi. Yang ketiga yaitu dampak pada sektor pendidikan. Pendidikan merupakan salah satu sektor yang terkena dampak yang signifikan, termasuk itu perbatasan akses dan penutupan sekolah. Banyak negara menghentikan kegiatan belajar mengajar secara fisik dan beralih ke pembelajaran jarak jauh, yang mengakibatkan kesulitan bagi siswa dan guru dalam menyesuaikan diri. Selanjutnya itu ketimpangan pendidikan. Pembelajaran jarak jauh dapat memperkuat kesenjangan akses dan kualitas pendidikan antara siswa dengan akses yang terbatas terhadap teknologi dan siswa dengan akses yang lebih baik. Nah, itulah dampak dari COVID-19. Selanjutnya kita masuk ke pencegahan COVID-19, di mana beberapa diantaranya adalah ada 6. Yang pertama, menggunakan masker. Menggunakan masker dan menutupi hidung dan mulut ketika berada di tempat umum, terutama di dalam ruangan yang berisiko tinggi atau ketika sulit menjaga jarak fisik, itu dapat mencegah COVID-19. Kemudian mencuci tangan, di mana mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir selama minimal 20 detik. Jika sabun dan air tidak tersedia, gunakan hand sanitizer berbasis alkohol dengan kandungan minimal 60% alkohol. Yang ketiga yaitu jaga jarak fisik, di mana hindari kontak dekat dengan orang yang sakit atau menunjukkan gejala flu. Usahakan menjaga jarak minimal 1 meter dari orang lain, terutama dalam kerumunan atau tempat umum. Selanjutnya yang keempat yaitu hindari kerumunan dan tempat-tempat yang berisiko tinggi. Hindari kerumunan orang dan mengurangi kunjungan ke tempat-tempat umum yang padat, dan ikuti pedoman dan aturan pemerintah terkait perbatasan sosial dan kegiatan masyarakat. Kelima yaitu menutup mulut ketika bersin. Gunakan siput bagian dalam atau tisu yang dibuang setelah digunakan. Hindari batuk atau bersin secara langsung ke tangan atau ke udara. Dan yang terakhir itu mengikuti program vaksinasi. Baik, kita masuk ke poin 4 yaitu hubungan COVID-19 dengan sistem organisasi kehidupan makhluk hidup. Konsep sistem organisasi kehidupan makhluk hidup melibatkan pemahaman tentang bagaimana makhluk hidup termasuk manusia berintegrasi dengan lingkungannya dan menjaga keseimbangan dalam tubuh mereka. Dalam konteks ini, terdapat beberapa poin yang dapat dikaitkan dengan COVID-19 yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2. Yang pertama yaitu organisme dan organisme penyebab penyakit. Virus SARS-CoV-2 adalah virus yang menyebabkan penyakit COVID-19 pada manusia. Virus ini merupakan organisme mikroskopis yang memasuki tubuh manusia dan menyerang sel-sel di dalamnya, menyebabkan berbagai gejala dan dampak kesehatan yang sudah saya jelaskan sebelumnya.
Kedua adalah sel dan respon sel dan respon imun virus SARS-CoV-2 menyerang sel-sel dalam tubuh manusia, terutama di saluran pernapasan. Sel-sel tubuh berperan dalam mempertahankan kesehatan dan melakukan respon imun untuk melawan infeksi. Respon imun ini melibatkan kerjasama antara berbagai jenis sel dan molekul untuk menghancurkan virus dan memulihkan kesehatan. Yang ketiga yaitu interaksi sosial dan penyebaran virus. Penyebaran COVID-19 melibatkan interaksi sosial antara individu yang terinfeksi dengan individu lainnya. Kontak dekat seperti bersin, batuk, atau berbicara tanpa menggunakan masker dapat memfasilitasi penyebaran virus dari individu yang terinfeksi ke individu lain. Hal ini menunjukkan adanya interaksi antara manusia sebagai organisme dalam konteks populasi. Selanjutnya yaitu keempat, organisasi populasi dan epidemiologi. COVID-19 dapat dianalisis dari perspektif epidemiologi yang melibatkan pemahaman tentang cara penyakit menyebar dalam populasi. Penularan virus SARS-CoV-2 terjadi melalui rantai penularan yang mempengaruhi populasi secara keseluruhan. Dan yang terakhir adalah adaptasi dan evolusi virus. Seperti organisme lainnya, virus SARS-CoV-2 juga dapat mengalami adaptasi dan evolusi. Perubahan genetik yang terjadi pada virus dapat mempengaruhi sifat penularan, virulensi, dan respon terhadap vaksin dan pengobatan. Nah, melalui kaitannya dengan konsep sistem organisasi kehidupan makhluk hidup, pemahaman tentang COVID-19 dan virus SARS-CoV-2 dapat ditingkatkan. Konsep ini memungkinkan kita untuk melihat pandemi ini dalam konteks biologis yang lebih luas, termasuk interaksi antara manusia, virus, dan lingkungan, serta upaya untuk memahami, mencegah, dan mengatasi penyebaran penyakit ini. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan kurang, mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Semoga informasi yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.